Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas analisis dan perencanaan sistem informatika dengan judul Sistem Pengelolaan Barang Jadi di Warehouse Finishing Good, di mana laporan ini disusun oleh saya sendiri, Aisyah Nur Isnaini, dengan NIM 2024053014, dengan rekan saya, Septina Ika Wulandari, dengan NIM 2024053016, dan yang terakhir, rekan saya Tio Septianto Nugroho dengan NIM 2024053002, di mana saya akan memulai mempresentasikan mengenai latar belakang mengapa kami mengambil judul tersebut. Dalam kegiatan operasional perusahaan manufaktur, warehouse finishing good atau gudang barang jadi memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ke pelanggan. Barang-barang yang telah diselesaikan diproduksi perlu dikelola dengan baik agar proses distribusi berjalan lancar dan tepat waktu. Namun, seringkali terjadi berbagai permasalahan dan pengelolaan barang keluar masuk, seperti keterlambatan pengiriman, kelebihan, atau kekurangan stok, serta kesalahan pencatatan data. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan pelanggan, efisiensi kerja, hingga meningkatnya biaya operasional. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengolahan barang keluar masuk yang terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengelolaan barang keluar masuk di warehouse finishing good saat ini. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pencatatan dan pelacakan stok barang jadi. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas sistem yang digunakan dalam mendukung akurasi data dan kelancaran distribusi barang. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pengolahan yang ideal agar proses keluar masuk barang dapat berjalan efisien dan terkontrol. Sedangkan untuk tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis proses pengolahan barang keluar dan masuk di warehouse finishing good saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pencatatan, pengendalian, dan pelacakan stok barang jadi. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem yang digunakan dalam mendukung kelancaran arus barang dan akurasi data. Yang keempat, merancang dan mengusulkan sistem pengelolaan barang keluar masuk yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kontrol terhadap stok barang jadi untuk mendukung kelancaran proses distribusi dan kepuasan pelanggan tersendiri. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Septina Ika Wulandari. Baik, di sini saya, Septina Ika Wulandari, akan menjelaskan bagian 2 analisis kebutuhan, yang mana warehouse finished good memiliki peranan yang vital dalam mendukung kelancaran proses distribusi barang ke pelanggan. Setelah proses produksi selesai, barang tentunya akan disimpan, dicatat, dan distribusikan melalui warehouse finished good. Oleh karena itu, sistem pencatatan dan pengendalian stok harus berjalan dengan efisien dan tanpa kesalahan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan manual, baik melalui form maupun Microsoft Excel. Hal ini tentunya memiliki kelemahan, seperti rawan terjadi kesalahan input, kehilangan data, keterlambatan pencatatan, hingga kesulitan dalam melakukan pelacakan stok secara real-time. Hal ini tentunya sangat mengganggu proses pengiriman barang. Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkan analisis yang menyeluruh untuk membentuk suatu sistem pengelolaan barang keluar masuk di gudang yang dapat digunakan secara fungsional dan non-fungsional dan dapat disusun secara ideal. Hasil dari analisis ini tentunya akan menjadi dasar dalam merancang sistem yang lebih efektif dan terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan barang jadi. Bagian 2.1, studi literatur atau observasi.
Berdasarkan menurut Eiser dan Rader pada tahun 2020, sistem manajemen gudang yang baik akan membantu perusahaan dalam mengontrol arus barang, mengatur stok, dan memastikan barang yang dikirim sesuai dengan permintaan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem manual dalam pengelolaan gudang seringkali menjadi sumber masalah yang diteliti oleh Saputra pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa perusahaan yang masih menggunakan pencatatan manual cenderung memiliki tingkat kesalahan input yang tinggi serta kesalahan dalam pelacakan barang. Sebaliknya, penggunaan teknologi seperti barcode dan sistem pencatatan digital dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengiriman. Selain itu juga ada studi yang dilakukan oleh Pratama pada tahun 2022 mengenai digitalisasi gudang di sektor usaha menengah yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi sistem berbasis teknologi mengalami peningkatan efisiensi operasional secara signifikan. Sistem pencatatan yang real-time dan terintegrasi membuat proses monitoring barang keluar dan masuk menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Berdasarkan literatur dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan gudang yang modern dan terintegrasi mampu memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam hal kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis sistem yang ada saat ini dan mengkaji kebutuhan pengembangan sistem baru yang lebih baik. Bagian 2.2 kuesioner. Di sini kita membagikan kuesioner untuk diisi oleh beberapa karyawan dari perusahaan, yang mana di sini ada 20 responden yang menjawab beberapa pertanyaan dari kita dengan jawaban sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, apakah pencatatan barang masuk atau keluar di warehouse finished goods sekarang dilakukan secara manual? Jawabannya seluruh responden menjawab iya. Pertanyaan yang kedua, seberapa sering terjadi kesalahan pencatatan barang masuk atau keluar? Jawabannya sangat sering 5 responden, cukup sering 12 responden, jarang 3 responden. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3, menurut Anda, apakah sistem pencatatan saat ini efisien dalam mendukung kelancaran proses pengiriman? Jawabannya sangat tidak efisien 4 responden, tidak efisien 4 responden, dan cukup efisien 12 responden. Pertanyaan yang selanjutnya, nomor 4, berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pencatatan barang keluar masuk? Yaitu 15-30 menit dijawab oleh 2 responden, 30-45 menit 8 responden, lebih dari 45 menit 10 responden. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda perlu adanya sistem yang lebih cepat dan akurat untuk pencatatan data? Perlu dijawab oleh 9 responden, sangat perlu dijawab oleh 11 responden. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, fitur apa yang menurut Anda paling dibutuhkan dalam sistem baru? Laporan otomatis dijawab oleh 17 responden, akses dari HP 8 responden, riwayat keluar masuk barang 8 responden, dan notifikasi stok 6 responden. Pertanyaan nomor 7, apakah Anda siap menggunakan sistem digitalisasi jika pelatihan disediakan? Sangat siap 10 responden dan siap dijawab oleh 10 responden. Pertanyaan ke-8, apakah menurut Anda penggunaan scan barcode bisa mempercepat proses kerja? Sangat setuju dijawab oleh 3 responden, setuju 10 responden, dan netral oleh 7 responden. Dari hasil kuesioner yang sudah dijawab oleh 20 responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan saat ini masih dilakukan dengan kertas atau Excel. Selain itu, beberapa responden mengakui bahwa kesalahan ini cukup sering terjadi dan juga memakan waktu 30 hingga 45 menit. Mayoritas responden menyatakan sistem baru yang lebih cepat dan akurat dapat menggantikan sistem manual yang digunakan saat ini dengan fitur-fitur yang dianggap perlu, yaitu laporan otomatis, akses melalui HP, riwayat keluar masuk barang, serta notifikasi stok. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem menggunakan sistem yang tidak hanya efektif tapi juga inovatif dan mudah diakses. Selain itu juga, temuan ini memperkuat bahwa implementasi sistem digital sangat perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional gudang yang lebih akurat. Dengan kondisi tersebut, pengembangan sistem pencatatan digital di warehouse finished goods menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen data di perusahaan.
Bagian selanjutnya 2.3 dokumen kebutuhan fungsional. Sistem informasi pengelolaan warehouse finished good seharusnya dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional secara efektif dan efisien. Untuk itu, maka sistem ini diharapkan mampu untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menerapkan proses digitalisasi dan integrasi. Pada bagian input, kita memerlukan data yang menjadi dasar pengelolaan informasi dalam gudang, yaitu seperti master barang, yang berisikan kode barang, nama barang, jenis, ukuran, warna, dan jumlah satuan. Setelah itu, data penerimaan barang dari lini produksi yang berisikan tanggal terima, jumlah, kode barang, dan keterangan. Selain itu juga ada data pengeluaran barang yang dilakukan saat pengiriman ke buyer, yang mana mencantumkan tanggal keluar, tujuan, jumlah, dan keterangan. Setelah proses bagian input, maka ada bagian proses yang mana di sini akan divalidasi secara otomatis untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format dan nilai yang telah ditentukan. Misalnya tidak ada duplikat barang, jumlah tidak boleh negatif, dan tanggal harus valid. Setelah divalidasi, sistem akan secara otomatis memperbarui data stok berdasarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran barang secara real time. Untuk outputnya, sistem ini akan menghasilkan berbagai jenis laporan yang dapat digunakan oleh bagian gudang, manajemen, maupun bagian terkait lainnya. Beberapa layanan utama juga akan disediakan, antara lain laporan stok barang per periode, laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan histori transaksi barang yang nantinya akan dapat diunduh dalam format Excel maupun PDF. Dari sisi penyimpanan, sistem akan menggunakan basis data terpusat yang menyimpan seluruh informasi penting seperti data master barang, transaksi masuk, transaksi keluar, dan penggunaan. Selain itu juga ada histori perubahan data yang mana basis data ini akan terstruktur, aman, dan dapat mendapatkan informasi real time dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Secara keseluruhan, kebutuhan fungsional ini disusun untuk memastikan bahwa sistem dapat mengelola aktivitas warehouse finished goods secara menyeluruh, mulai dari pencatatan barang, pengendalian stok, hingga pelaporan. Setiap kebutuhan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan mempertimbangkan masukan dari pengguna akhir, sehingga sistem yang dikembangkan benar-benar relevan, efisien, dan siap diimplementasikan untuk mendukung kerja operasional gudang secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tio Septian Nugroho. Saya yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai bagian 3, yaitu desain sistem. Perlu Bapak Ibu sekalian tahu, perencanaan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pengumpulan data lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Sistem yang dirancang adalah sistem pengelolaan barang keluar dan masuk yang ada di finished good warehouse yang berbasis digital dengan nama Pack and Go. Sistem ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pencatatan barang dengan memanfaatkan teknologi scan barcode serta dilengkapi fitur pencatatan otomatis, histori pengecekan barang, dan laporan stok. Memasuki bagian selanjutnya, data flow diagram, subbab 3.1.1 mengenai konteks diagram. Konteks diagram menggambarkan hubungan antara sistem Pack and Go dengan entitas eksternal yang berperan dalam proses pengelolaan data dan barang di gudang. Dalam sistem ini terdapat 3 eksternal utama, yaitu pengguna berupa operator gudang, buyer seperti Uniqlo, Eagle Nice, dan juga SSTS atau Top 10, serta bagian shipping, produksi, maupun PPIC. Pengguna memberikan input berupa informasi login dan data hasil packing serta pemindaian barcode barang. Buyer menyediakan data order atau purchase order berupa PO yang menjadi dasar proses pengemasan barang. Setelah seluruh proses selesai, bagian produksi menerima output berupa laporan pengiriman dan packing list. Seluruh data tersebut akan termonitor satu dalam sistem yang kami buat berupa Pack and Go. Selanjutnya, di FD level 1, di FD level 1 menyajikan detail proses internal yang terjadi dalam sistem Pack and Go. Proses ini terbagi menjadi 7 bagian utama yang saling terhubung dan terinteraksi dengan database serta entitas eksternal.
Proses pertama, pengambilan data order, di mana sistem menarik informasi PO dari database atau dari sistem bayar. Informasi ini ditampilkan kepada pengguna atau memulai proses packing. Lalu setelah itu, proses packing dilakukan oleh operator gudang yang akan memasukkan data jumlah barang, ukuran, warna, dan informasi penyimpanan sesuai dengan PO yang tersedia. Barang yang telah dikemas kemudian masuk ke proses scan dan verifikasi, yaitu pemindaian barcode untuk memastikan kesesuaian antara isi barang dengan informasi yang tertera di bagian barcode. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan menghasilkan dokumen packing list berdasarkan hasil scan yang sudah kita masukkan barang tersebut. Dokumen tadi diperlukan oleh bagian shipping untuk memproses pengiriman barang ke buyer. Proses shipping mencatat informasi seperti tanggal pengiriman, jumlah barang, dan status kirim. Selain itu, terdapat 2 alur laporan penerimaan barang jadi atau GR finish good, yaitu berdasarkan hasil scan dan berdasarkan data order. Kedua laporan ini menjadi output akhir sistem yang digunakan untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi performa proses produksi serta pengiriman. Selanjutnya mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara entitas yang terdapat dalam sistem Pack and Go. Sistem ini memiliki beberapa entitas utama yang saling terhubung untuk menunjang kelancaran proses pencatatan dan juga pelaporan barang jadi di gudang. Selanjutnya, yaitu order yang menyimpan data purchase order dari buyer. Order ini menjadi dasar untuk proses packing, dan juga selanjutnya adalah entitas packing yang mencatat setiap transaksi pengemasan barang berdasarkan PO. Data ini dikaitkan juga dengan entitas scan yang menyimpan hasil pemindaian barcode untuk memastikan keakuratan barang yang telah di-packing. Setelah proses scan selesai, data tersebut akan diproses dalam entitas shipping, yaitu bagian yang mencatat proses pengiriman barang. Informasi yang dicatat antara lain jumlah barang, tanggal pengiriman, dan status pengiriman. Dan terakhir, terdapat entitas GR report yang digunakan untuk menyimpan laporan menerima barang jadi. Entitas ini dapat ditelusuri melalui proses scan maupun data order. Dengan struktur ini, sistem Pack and Go dapat menjamin integritas dan konsistensi data dari awal proses hingga pengiriman. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai sistem-sistem yang ada di Pack and Go. Yang pertama ada halaman login. Halaman login ini berupa bagian awal dari sistem Pack and Go yang digunakan untuk pengguna atau user yang akan masuk ke dalam sistem Pack and Go. Dalam halaman ini diperlukan adanya factory atau perusahaan yang akan kita lihat untuk proses pengisian datanya. Yang kedua, buyer yang akan kita lihat buyer apa. Selanjutnya kita harus memasukkan nick kita yang terdaftar di perusahaan serta password yang sudah kita buat untuk sistem Pack and Go ini. Lalu selanjutnya ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan tampilan utama setelah pengguna berhasil login. Jadi halaman dashboard ini berupa ada data order, packing, scan and pack, finish good, dan shipping. Selanjutnya ada menu data order. Menu data order ini digunakan untuk menampilkan laporan hasil penerimaan barang jadi atau good receipt dari bagian produksi ke gudang finish good. Menu ini yang akan menjadi dasar untuk proses packing karena berisi data aktual mengenai barang yang sudah masuk ke gudang dan siap diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada menu packing. Di menu packing ini merupakan salah satu fitur utama dalam sistem Pack and Go yang digunakan untuk memantau dan mencatat seluruh aktivitas pengepakan barang. Terdapat beberapa jenis data yang ditampilkan dalam menu packing ini berupa WIP packing, waiting ratio, output metal detector, finding MD, dan report MD. Dan selanjutnya yaitu ada mengenai breakdown menu scan and pack. Menu scan and pack merupakan bagian dari sistem Pack and Go yang digunakan untuk mencatat dan memonitor aktivitas pemindahan barcode pada karton yang telah selesai di packing. Proses ini digunakan sebelum barang dikirim dengan tujuan memastikan seluruh barang yang akan dikirim telah terdata dengan benar dan tidak ada yang terlewat. Di dalam menu ini terdapat 3 bagian utama yang ditampilkan, yaitu Daily Scan Pack, Packing List Scan, dan Summary Finish.
Ketiga bagian ini saling terhubung dan memberikan gambaran menyeluruh tentang status scan barang jadi di gudang. Lalu ada selanjutnya summary finished good yang menampilkan rekap jumlah barang yang telah diproses, baik dari sisi packing maupun scan. Informasi ini disusun dalam bentuk tabel ringkas dan dapat difilter berdasarkan tanggal atau bayar tertentu. Dengan adanya summary ini, tim gudang dapat melihat total karton yang sudah dikirim dan membandingkannya dengan data order atau GR yang masuk sebelumnya. Lalu yang terakhir, ada menu shipping. Menu shipping merupakan bagian akhir dari alur sistem pack and go yang digunakan untuk mengelola proses pengiriman barang jadi dari gudang finished good ke pihak buyer. Menu ini berperan penting dalam memastikan bahwa barang yang sudah di-packing atau di-scan benar-benar sudah dikirim sesuai dengan rencana, dengan jumlah yang tepat, dan dalam format yang tepat juga. Di dalam menu shipping ini terdapat dua informasi utama yang ditampilkan, yaitu detail packing list dan report stock finished good. Baik, setelah itu saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari laporan yang sudah kami buat ini. Yang pertama adalah sistem pengelolaan barang keluar masuk di warehouse finished goods saat ini masih memiliki banyak kelemahan, terutama karena masih menggunakan metode pencatatan manual. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan observasi lapangan, ditemukan bahwa proses pencatatan masih dilakukan dengan Excel dan tulis tangan. Hal ini yang menyebabkan proses yang terjadi tidak efektif dan efisien, sehingga terjadi banyak kesalahan atau kekeliruan dalam proses pencatatan stok di gudang finished good. Dan yang kedua, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung adanya sistem baru yang lebih modern dan efisien. Dari 10 responden yang terdiri dari admin gudang, checker, PPIC, dan driver ekspedisi, mereka merasa bahwa adanya sistem ini sangat membantu sekali mereka dalam proses untuk memudahkan kita untuk melakukan adanya ekspor maupun ada barang masuk dan keluar di finished good warehouse. Yang selanjutnya, yang ketiga, usulan sistem pack and go ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi proses pengelolaan barang. Sistem ini berbasis digital dan dilengkapi dengan fitur utama seperti scan barcode untuk penyertaan barang masuk dan keluar, dashboard monitoring, histori transaksi, notifikasi stok, serta laporan otomatis. Dengan sistem dibuat sederhana agar dapat diakses melalui desktop maupun perangkat mobile, dan dengan sistem ini, proses pencatatan yang sebelumnya memakan waktu hingga lebih dari 40 menit dapat dipersingkat menjadi 20 hingga 30 menit dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, desain sistem pack and go telah dirinci dalam bentuk DFD, ERD, dan mockup antarmuka yang siap diimplementasikan. Desain teknis sistem meliputi pemetaan aliran data, struktur basis data, serta tampilan pengguna. Desain ini dirancang untuk mendukung fleksibilitas operasional di warehouse dan dapat dikembangkan lebih lanjut lagi sesuai kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya, terkait saran, yang pertama, perusahaan disarankan untuk segera memulai transisi dari sistem manual seperti pencatatan melalui kertas maupun Excel menuju ke proses yang menggunakan sistem yang terintegrasi seperti pack and go yang sudah kami sampaikan tadi. Dan yang kedua, adanya perlu sosialisasi dan pelatihan yang digunakan untuk sistem ini bisa terrealisasi dengan baik, baik itu dari segi operator, supervisor maupun dari leader masing-masing yang ada di stakeholder yang terkait. Dan yang ketiga, perlu disiapkannya SOP atau Standard Operating Procedure yang sesuai dengan alur kerja di sistem digital. SOP ini pastinya nantinya akan menjelaskan atau memudahkan kita dalam proses pengerjaan sistem pack and go ini. Dan yang terakhir, harus dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem ini untuk memastikan sistem berjalan yang efektif dan sesuai kebutuhan. Feedback dari pengguna sangat penting untuk pengembangan fitur selanjutnya serta peningkatan performa sistem secara berkelanjutan. Baik, menurut saya itu saja yang kami sampaikan. Kami sudah menyampaikan baik dari bagian 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi semua orang dan juga dapat menjadi evaluasi juga bagi tim kami. Sekian dari tim kami. Semoga
semuanya paham atau relevan terhadap kasus yang kami angkat, dan juga terima kasih atas rekan-rekan sekalian yang sudah mau mendengarkan hasil presentasi kami. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.